PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN adalah perusahaan pemerintah yang bergerak di bidang pengadaan listrik nasional. Hingga saat ini, PT PLN masih merupakan satu-satunya perusahaan listrik sekaligus pendistribusiannya. Dalam hal ini, PT PLN sudah seharusnya dapat memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat dan mendistribusikannya secara merata. Usaha PT PLN termasuk ke dalam jenis monopoli murni. Hal ini ditunjukkan karena PT PLN merupakan penjual atau produsen tunggal, produk yang unik dan tanpa barang pengganti yang dekat, serta kemampuannya untuk menerapkan harga berapapun yang mereka kehendaki. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa perekonomian Indonesia akan ditopang oleh 3 pemain utama, yaitu koperasi, BUMN atau BUMD, dan swasta. Dalam hal ini, PT PLN termasuk bagian dari BUMN, di mana tugasnya adalah membantu menopang perekonomian Indonesia. Namun, sebagai badan usaha yang melakukan bisnis, tentu akan ada tumpang tindih baik dalam ataupun luar perusahaan. Oleh karenanya, kami kelompok 1 mata kuliah Etika Bisnis dan Corporate Governance akan mengupas tuntas berbagai macam pelanggaran etika dalam berbisnis yang dilakukan oleh PT PLN. Berikut contoh kasus pelanggaran etika dalam berbisnis yang dilakukan oleh PT PLN. Yang pertama, menentukan harga listrik secara sepihak. Fungsi PT PLN sebagai pembangkit, distribusi, dan transmisi listrik mulai dipecah. Swasta diizinkan berpartisipasi dalam upaya pembangkitan tenaga listrik. Sementara, untuk distribusi dan transmisi tetap ditangani PT PLN. Saat ini telah ada 27 independent power producer di Indonesia. Tetapi, dalam menentukan harga listrik yang harus dibayar masyarakat tetap ditentukan oleh PT PLN sendiri. Kedua, memadamkan listrik ketika pelanggan tidak mengalami kendala dalam pembayaran. Krisis listrik memuncak saat PT PLN memberlakukan pemadaman listrik secara bergiliran di berbagai wilayah, termasuk Jakarta dan sekitarnya, selama periode 11-25 Juli 2018. Dengan alasan klasik, PLN berdalih pemadaman dilakukan akibat defisit daya listrik yang semakin parah karena adanya gangguan pasokan batu bara pembangkit utama di sistem kelistrikan Jawa hingga Bali, yaitu di pembangkit Tanjung Jati, Paiton Unit 1 dan 2, serta Cilacap. Ketiga, tidak memenuhi kewajibannya sebagai perusahaan monopoli. Dikarenakan PT PLN memonopoli kelistrikan nasional, kebutuhan listrik masyarakat sangat bergantung pada PT PLN. Tetapi, mereka sendiri tidak mampu secara merata dan adil memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya daerah-daerah yang kebutuhan listriknya belum terpenuhi dan juga sering terjadi pemadaman listrik secara sepihak. Kejadian ini menyebabkan kerugian yang tidak sedikit bagi masyarakat dan investor menjadi enggan untuk berinvestasi. Keempat, kecurangan dalam perhitungan penggunaan listrik. Ketua Dewan Pembina Laskar Merah Putih Sulawesi Selatan, Bapak Syarifuddin Dengpuna, yang biasa disapa Pak Sadap, mengatakan, ada yang kilometer listriknya diduga tidak melalui uji kelayakan terminologi, sebab ditemukan beberapa meteran listrik yang ada di rumah warga oleh anggota LMP. Setelah diteliti, ternyata banyak yang tidak sesuai aturan. Yang seharusnya 1000 IMP naik 1 kWh, sementara putaran meteran belum mencapai 1000 IMP sudah terhitung 1 kWh. Sehingga
Hal ini patut diduga adanya permainan curang orang internal PLN dan pihak teknisi lapangan. Tentu sangat disayangkan bila benar demikian, jelas merugikan masyarakat Indonesia dan PLN. Tindakan PT PLN bila ditinjau dari teori etika utilitarianisme dinilai tidak etis karena mereka melakukan monopoli, sehingga kebutuhan masyarakat akan listrik sangat bergantung pada PT PLN. Dari wacana tersebut dapat disimpulkan bahwa PT PLN telah melakukan tindakan monopoli yang menyebabkan kerugian pada masyarakat. Tindakan PT PLN ini telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat secara adil dan merata, ada baiknya pemerintah membuka kesempatan bagi investor untuk mengembangkan usaha di bidang listrik. Akan tetapi, pemerintah harus tetap mengontrol dan memberikan batasan bagi investor tersebut, sehingga tidak terjadi penyimpangan yang merugikan masyarakat. Atau pemerintah dapat memperbaiki kinerja PT PLN saat ini, sehingga menjadi lebih baik demi tercapainya kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat banyak sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33.